Bekasi kembali dilanda banjir besar, tapi kali ini bukan cuma genangan air yang jadi sorotan. Sebuah aksi mengejutkan warga Kampung Utan viral di media sosial setelah mereka nekat membobol tembok pembatas perumahan Grand Galaxy City pada Selasa, 3 Maret 2025. Banyak yang menuduh aksi ini sebagai penyebab meluasnya banjir, tapi apa benar demikian? Mari kita bongkar fakta sebenarnya. Video yang beredar luas di media sosial menunjukkan beberapa warga Kampung Utan sibuk melubangi bagian bawah tembok Grand Galaxy City. Tak lama kemudian, air dari dalam perumahan meledak keluar, mengaliri jalanan dan membuat banjir semakin parah. Sontak, kejadian ini memicu perdebatan panas di dunia maya. Sebagian menuding warga Kampung Utan sengaja menghancurkan tembok agar air dari Grand Galaxy City tumpah ke permukiman mereka. Sementara yang lain menganggap aksi ini sebagai langkah darurat untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Jadi, mana yang benar? Kapolsek Bekasi Selatan, Kompol Dedi Herdiana, akhirnya angkat bicara. Setelah memeriksa 4 warga yang diduga terlibat dalam aksi ini, polisi menegaskan bahwa mereka tidak punya niat jahat. Mereka hanya ingin mengurangi debit air yang sudah semakin tinggi. Air dari Grand Galaxy City sudah merembes ke Kampung Utan, dan mereka takut tembok itu jebol dengan sendirinya, jelas Dedi, Rabu, 5 Maret 2025. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Setelah warga melubangi tembok, justru bagian tembok di sampingnya runtuh akibat tekanan air yang terlalu besar. Alhasil, air semakin deras mengalir ke Kampung Utan dan memperparah banjir di sana. Sungguh situasi yang tak terduga. Beredarnya video aksi pembobolan ini langsung menyulut amarah netizen. Banyak yang salah paham dan menuding warga Kampung Utan sengaja ingin menenggelamkan Grand Galaxy City. Ada juga yang menuding pihak perumahan sengaja melubangi tembok agar air banjir tidak merendam rumah-rumah elit di sana. Namun, Kapolsek Bekasi Selatan memastikan bahwa semua tuduhan itu tidak benar alias hoaks. Narasi yang menyebut aksi itu memperparah banjir tidak benar. Ini hanya tindakan spontan warga yang khawatir dengan kondisi banjir yang semakin tinggi, tegasnya. Bahkan, masalah ini akhirnya diselesaikan dengan musyawarah antara warga Kampung Utan dan manajemen Grand Galaxy City. Tak ada laporan polisi dan tak ada pihak yang merasa dirugikan. Jadi, sudah jelaskan kalau kejadian ini bukan sabotase atau kesengajaan? Terlepas dari insiden ini, banjir di Bekasi memang jadi momok tahunan yang selalu menghantui warganya. Pada Maret 2025 ini saja, tercatat lebih dari 20 titik terendam, termasuk kawasan elit seperti Kemang Pratama. Bahkan, rumah Wali Kota Bekasi Tri Adianto pun tak luput dari terjangan banjir. Pakar tata kota menyebutkan bahwa salah satu penyebab utama banjir adalah pembangunan perumahan yang tidak diimbangi dengan sistem drainase yang baik. Banyak lahan resapan air yang berubah menjadi kawasan beton, sehingga air hujan tidak bisa terserap dengan baik. Alhasil, setiap kali hujan deras turun, banjir pun tak terelakkan. Kasus ini jadi pengingat penting bagi kita semua. Bukan cuma soal aksi warga yang nekat membobol tembok, tapi juga tentang bagaimana masalah banjir harus diselesaikan dengan solusi jangka panjang. Jika sistem drainase tidak diperbaiki dan kawasan hijau terus berkurang, kejadian seperti ini bisa saja terulang lagi di masa depan. Warga di satu sisi berusaha menyelamatkan diri, tapi justru menghadapi dampak yang lebih buruk. Jadi, apakah aksi warga Kampung Utan ini bisa dibenarkan? Atau justru mereka harus mencari cara lain untuk menangani banjir? Yang jelas, kejadian ini bukan soal siapa yang salah, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa mencegah bencana yang lebih besar di masa depan. Video viral seringkali tidak menunjukkan gambaran utuh dari sebuah kejadian. Apa yang terlihat di layar ponsel belum tentu sesuai dengan fakta di lapangan. Seperti dalam kasus ini, banyak yang salah paham dan buru-buru menyalahkan warga tanpa tahu alasan di baliknya. Banjir Bekasi bukan masalah baru, dan aksi warga Kampung Utan hanyalah satu dari sekian banyak dampak dari buruknya sistem tata kota. Daripada saling menyalahkan, lebih baik kita mencari solusi agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Bagaimana menurutmu? Apakah tindakan warga Kampung Utan bisa dimaklumi? Atau ada cara lain yang lebih baik untuk menangani situasi seperti ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar.